Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi bisanadihi bihi wa ilaihi. Babun, bab fil amri, bab tentang perintah, amar, bil muhafazati, menjaga, ala sunnah, bab perintah menjaga sunnah, wa adabiha, dan adab-adabnya. Perintah wajib, lawan dari wajib larangan. Kalau perintahnya kuat wajib, perintahnya kurang kuat sunat, anjuran. Muhafazah, menjaga, memelihara. Menjaga banyak caranya, di antaranya membaca sunnah itu menjaga, menghafal, melaksanakan. Jadi yang kita lakukan setiap subuh Rabu ini menjaga sunnah. Guru saya mengajarkan ke saya membacakan ke antum. Nanti antum balik ke kampung halaman, entah bekerja di mana, teruslah sampai hari kiamat, tak putus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setelah diajarkan, diamalkan, itu menjaga sunnah. Sunnah itu kebiasaan. Setiap pagi minum kopi, siang minum kopi, malam minum kopi. Itu sunnah, tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah dia lah, kebiasaan dia. Habis makan merokok, habis makan berasap, sunnah itu, tapi bukan sunnah Nabi, kebiasaan. Makanya terjemah sunnah dalam bahasa Inggris tradition, tradisi. Asal acara pakai baju Melayu, sunnah orang Riau, bukan sunnah orang Jawa. Orang Jawa pakai belangkon, itu sunnah. Nabi pakai sorban, sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang Melayu pakai tanja. Nah, jadi sunnah adalah kebiasaan. Ini sholat ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Bingung jamaah. Sholat kok sunnah? Sholat kan wajib. Secara bahasa sunnah, kebiasaan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apa itu sunnah? Ma'udhifa ilan Nabi SAW min qaulin, ucapan Nabi. Fi'lin, perbuatan Nabi. Takririn, diam Nabi, sunnah. Jadi kalau ada orang mensyaratkan mesti dilakukan Nabi, berarti dia sudah menghilangkan 2/3 sunnah. Kalau tidak dilakukan Nabi, sunnah ada 3. Ucapan, perbuatan, takrir. Jadi kalau hanya perbuatan Nabi berarti hilang 2 sunnah.
Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan? Ucapan. Lalu kita berkumpul, acara rapat pemilihan RT. Lalu kemudian daripada kosong, sebelum datang semua, mari kita baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tegak satu orang. Ini bukan sunnah, karena tidak pernah dilakukan Nabi. Memang tak pernah dilakukan Nabi. Tapi apakah itu bukan sunnah? Sunnah. Mana sunnahnya? Nih, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa hari Senin, makan hari Selasa. Puasa hari Rabu, makan hari Kamis. Puasa hari Jumat, makan hari Sabtu. Pernah rupanya dilakukan Nabi. Tapi itu sunnah. Sunnah apa? Qaul. Ahabbu shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud. Sunnah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tak pernah dilakukan Nabi. Carilah hadisnya. Tak pernah dilakukan Nabi. Tak pernah Nabi sholat Allahu akbar kabira. Sunnah apa namanya? Nah, itulah takrir itu. Sahabat membuat, Nabi setuju. Selesai sholat, Nabi tanya, siapa tadi yang membaca Allahu akbar kabira? Pendengar tadi ada yang membaca Allahu akbar kabira. Ana ya Rasulullah. Futihat abwaabus sama. Terbuka pintu langit. Masjid kita ini pun terbuka pintu langit. Turun malaikat mendengar doa yang kau baca tadi. Nabi tak ada membaca. Tak pernah Nabi baca Allah Akbar kabira. Tapi sejak mendengar itu, apa kata Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, sejak mendengar pujian Nabi ke Allahu Akbar kabira itu, aku tak pernah meninggalkan sekalipun sampai mati. Sunnah apa namanya? Takrir ya. Tiga sunnah. Ucapan, perbuatan, takrir. Jangan membatasi sunnah hanya pada perbuatan. Karena masih ada dua sunnah lagi. Ucapan dan ketetapan. Pengakuan lagi sunnah. Wa adabiha, dan adab-adab. Adab diambil dari kata makdubatun, adab. Artinya jamuan makan. Adab itu artinya jamuan makan. Jadi kalau kita diundang orang, tak ada makanan, berarti tak beradab. Makdubatun, adab. Adab. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sopan santun, tata krama, budi bahasa, etika, moral. Adab, asal kata adab itu jamuan makan. Kalau mau menengok orang beradab waktu sedang makan dulu. Cara mengunyahnya, cara mengajaknya. Makan. Mana? Silakan makan. Nah, adab. Itu nama babnya. Biasanya susunannya bab, habis bab, ayat, habis ayat, hadis, habis hadis, penjelasan kata-kata yang sulit. Yang gharib namanya, gharib, aneh, asing. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti kalau kalian mengajar, sebelum baca ayat, baca a'udzubillah. Pada ayat yang pertama, yang selanjutnya tidak lagi. Sunnah.
Idza qara'tal Qur'an, kalau baca Quran, fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apapun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah. Perintah, amar, wajib. Apapun yang dibawa oleh Nabi, ambillah. Nabi membawa jubah, ambil. Nabi bawa sorban, ambil. Nabi bawa siwak, ambil. Nabi bawa cincin, ambil. Nabi bawa tongkat, ambil. Nabi bawa burdah, sorban, kain, ambil. Makanya kok ditengok pakaian Habib-Habib itu dari ujung rambut ke ujung kaki, sorban, kain panjang toilasan kalau ditutupkan ke atas, imamah, jubah 2 lapis, jubah di dalam, yang di luar itu burdah. Habis itu bersiwak, habis itu bercincin di kelingking, habis itu bertongkat, berjenggot, biasanya yang begitu itu alumni Al-Ahqaf, alumni Darul Mustafa Tarib, alumni kuliah Imam Syafi'i Mukalla Yaman, terbiasa mereka melaksanakan. Tapi ada sunnah itu yang wajib, ada sunnah itu yang sifatnya anjuran. Berjubah, berjubah tak wajib. Kalau berjubah wajib, berarti bercelana haram. Karena lawan dari wajib haram. Nah, makanya ada yang dibawa Nabi itu tidak wajib, anjuran. Tapi orang kalau udah cinta, semua dia lakukan. Semua. Abdullah bin Umar menyiram air ke tanah. Menyiram air ke tanah. Datang orang bertanya, kenapa engkau siram Abdullah bin Umar airnya? Aku pernah menengok Nabi menyiram air di sini. Kenapa? Aku tak tahu. Aku tengok Nabi siram, aku siram pula. Nah, ada kepuasan hati, mengobat rindu, melihat melakukan sesuatu yang dilakukan orang yang kita cinta. Itu tak bisa dipahami kecuali orang yang pernah jatuh cinta. Antum setelah kuliah tamat dari UIN tahun 2023, 2033, 2043, 2053, datang antum ke masjid. Datang antum ke masjid nih subuh-subuh duduk. Waktu itu antum udah jadi bupati di Kabupaten Meranti. Datang antum subuh sini duduk. Heran orang. Kenapa Pak Bupati itu tanya orang? Kenapa Bapak duduk sini? Dulu 30 tahun yang lalu, tahun 2023, disinilah aku selalu duduk waktu mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Terobat rinduku, balik aku nostalgia 30 tahun. Itu tak dipahami orang yang tak pernah ngaji. Tak tahu dia itu rasanya itu tak tahu. Begitu juga ada anak mahasiswa yang pernah belajar 2023, lewat dari jalan apa saja. Heran orang. Kenapa kau lama berhenti di situ tegak? Dulu di sini ada karaoke. Aku dulu waktu kuliah sering kali. Sekarang udah jadi kantor udah. Jadi menengok ini terobat rindu. Itu tak bisa dipahami orang yang tidak suka. Paham betul? Maka selagi muda nih, selagi masa belajar nih, tanamkanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Supaya nanti di akhir usia, saat mengobati kerinduan, rindu ngaji,
rindu duduk dengan habaib, rindu dengan ulama. Kalau dengan manusia biasa aja begitu rindunya, apalagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa Nabi, ambil. Inilah dalil mengikuti sunnah. Ada namanya Qur'aniyun. Hanya cukup dengan Quran saja. Tidak perlu ikut-ikut hadis. Cemana sholat zuhur? Carilah di Quran itu dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Zuhur 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, 2 rakaat berbunyi, 1 tak berbunyi. Carilah. Kok ada jumpa di Quran itu, potong telinga saya di sini. Maka orang yang mengatakan saya hanya ikut Quran, saya tidak ikut hadis, ingkar hadis, sesungguhnya orang ini adalah kafir. Orang ingkar hadis itu kafir. Kafir Pak Ustadz, saking bahasa Arabnya kafir, saking marahnya kita, kafir. Kenapa? Kenapa dia kafir? Karena dia pasti tak sholat dan tidak haji. Orang yang ingkar sunnah tidak sholat. Saya ingkar sunnah, sholat dia zuhur, Allahu Akbar. Tapi kau ingkar sunnah? Aku ingkar sunnah tidak semua. Ini ingkar sunnah yang tidak konsisten. Kalau ingkar sunnah, kalau mau masuk neraka masuk betul. Yang icip-icip. Ingkar sunnah yang konsisten pasti tidak sholat. Kenapa? Karena dalam Quran tidak ada sholat zuhur 4 rakaat. Dari mana kita tahu sholat subuh 2 rakaat? Dari sunnah. Wa ma atakumur rasulu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fantahu, tinggalkan. Dilarangnya tinggal. Tak ada tawar menawar. Kalau sudah dilarangnya tinggal. Apa yang kau pakai, kata Nabi? Cincin emas ya Rasulullah. Diambil Nabi cincinnya, campakkan. Nabi pun pergi. Setelah dia pergi, datang sahabat mengambil cincin. Nabi kan dah pergi, ambillah. Kata dia, yang sudah dibuang Nabi takkan buang. Itulah kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Tak ada bertanya-tanya. Karena kalau masih bertanya, ada alasan. Cinta tak perlu alasan. Kalau masih minta alasan, bukan cinta. Jadi kalau antum ditanya orang nanti, tanya istri antum setelah nikah, apa alasan abang mencintai aku? Nah, itu sedang menjebak antum itu. Karena cinta tak perlu alasan. Cinta itu tidak rasional. Kalau rasional tidak cinta. Begitulah cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah mabuk jatuh cinta. Jadi kalau ada orang berselawat tak berhenti, Allahumma sholli ala sayyidina. Kata yang tak mengerti, gila. Memang gila dia. Orang jatuh cinta itu kan gila. Semua yang kupandang Laila, kata Qais. Kulihat laut, Laila. Kulihat langit, Laila. Kalau jatuh cinta kepada Laila aja bisa begitu, apalagi jatuh cinta kepada penyebab diciptakannya Laila, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gila dia dengan selawat, tak berhenti mulutnya. Makanya orang-orang yang sudah jatuh cinta dengan Nabi itu memperjuangkan sunnah Nabi dalam bentuk mengajar, dalam bentuk berjihad, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan harta, rela mati demi untuk sunnah. Itu kan gila itu. Gila lah itu. Anak jelas, bini jelas, harta jelas, surga tak jelas.
Bidadari tak jelas. Ya kalau ada, kalau tak ada kan gila itu. Meninggalkan yang jelas demi untuk sesuatu yang tak jelas. Gila ini kan. Maka dibuatkanlah satu rumah sakit gila di Pulau Sabang atas ide usul dari Snoop Horgrove. Siapa itu orang gila? Orang Aceh yang meninggalkan anak istrinya, kebunnya, demi untuk melawan Belanda untuk masuk surga. Itu definisi gila. Masih ada rumah sakitnya di Pulau Sabang, didirikan oleh Belanda. Definisi gila adalah orang yang rela meninggalkan yang nyata demi sesuatu yang tak nyata. Gila. Kalau itulah definisi gila menurut Belanda, kita semua ini gila. Meninggalkan tempat tidur, meninggalkan selimut demi untuk surga. Surga yang masih fiksi, kata orang rasional. Gila. Jumpa Nabi tak pernah, nengok Nabi tak pernah, pas disebut nama Nabi meleleh air mata. Kau nangis kenapa? Rindu pada Nabi. Pernah kau jumpa rumahnya? Tidak. Gila. Tapi orang kalau udah jatuh cinta ke Nabi, Faqala ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi bicara tidak mengikuti hawa nafsu. Ada ustaz berapi-api ceramah. Ini berapi-apinya ini karena Allah atau karena hawa nafsu? Kita melawan Israel. Acaranya jam 1 siang. Rupanya karena belum makan. Kalau sudah makan, jumpa di airport sama Ustaz almarhum Tengku Zulkarnain. Kita lawan Amerika, kita lawan kafir. Pas jumpa di airport, dimakannya donat buatan Amerika. Tanya Ustaz almarhum Ustaz Tengku. Tapi tadi waktu orasi Bapak bilang melawan Amerika, ini punya Amerika. Amerika harus kita bantai. Itu Ustaz Tengku langsung cerita. Allahumma. Nabi itu tak mengikuti hawa nafsu. Antum kalau marah sama kawan, coba antum tengok ke dalam. Aku ini marah karena Allah atau karena yang lain? Kadang kita ini bukan karena Allah, karena yang lain. Maksudnya Pak Ustaz marah karena Allah atau karena yang lain? Antum tinggal di kos-kosan bucin, bulu Cina. Kemudian adalah adik kelas antum bawa cewek. Terus antum marah. Kau bapak kau di kampung ngasih duit untuk kuliah, bukan untuk bawa anak gadis seorang. Apa kau? Marah antum sama dia. Antum marah sama dia itu karena Allah atau karena antum tak dapat macam dia? Jangan-jangan karena kita tak dapat, kita mengamuk. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak mengikuti hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan adalah wahyu. Wahyu itu apa? Bisikan yang halus ke dalam hati. Kalau ke Nabi namanya wahyu. Kalau ke orang biasa namanya ilham. Kalau bisikannya jahat namanya waswasah. Kalau ke Nabi namanya wahyu. Ke orang biasa namanya ilham. Kalau bisikan jahat, waswasah dari setan. Kalau diri sendiri namanya hadisun nafsi. Bisikan diri sendiri. Jadi Nabi itu dapat bisikan dari malaikat Jibril alaihissalam. Datanglah Abdullah bin Amr bin As. Ya Rasulullah, ya,
Semua yang kau cakapkan kutulis. Datang orang Quraisy, jangan kau tulis. Karena Nabi itu bisa jadi dia marah karena dirinya. Akhirnya aku berhenti menulis. Apa kata Nabi? Uktub, tulis. Ma kharaja minhu illa haq. Semua yang keluar dari mulutku ini wahyu. Itulah asal muasal Abdullah bin Amr bin As menulis. Tak ada yang keluar dari mulutku ini karena hawa nafsu. Semuanya karena wahyu. Ustaz Somad, kami tulis semua yang keluar dari mulut Ustaz. Tidak. Ada kalanya aku mengamuk karena hawa nafsu. Karena aku bukan Nabi. Kalau Nabi langsung ditegur Allah Ta'ala. Tiga. Wa qala ta'ala. Qul. Katakanlah. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Kalau ada orang mengatakan aku cinta sama Allah, tapi aku tidak mau ikut Muhammad, maka cintanya cinta palsu. Cintanya cinta bodong, cintanya cinta bohong. Karena syarat cinta, fattabi'uni, ikuti aku. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat Muhammad manusia, saya pun manusia. Maka kita sama. Syarat untuk ikut Allah, satu-satunya jalan adalah dengan mengikut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, selamat, masuk surga. Yang penting baik, yang penting bermanfaat untuk umat. Berbuat baiklah. Kalau kau buat baik, orang tidak akan tanya apa agama. Oh, cantik. Nggak bisa. Kalau cerita asal baik masuk surga, tak perlulah Nabi mengirim surat ke Raja Herakl, Raja Romawi. Apa kata Nabi? Aslim, masuk Islam kau. Taslam, maka kau akan selamat. Wa illa, kalau kau tak masuk Islam, fa'alaika dzambul arisiyin. Semua dosa orang Eropa kau yang menanggung. Kirim Nabi surat ke Muqawqis, Mesir. Aslim, taslam, masuk Islam, kau akan selamat. Kalau tak perlu ngajak orang masuk Islam, maka kata Nabi, kalian tak usah masuk Islam lah, yang penting baik aja. Abu Lahab, kau tahu udah masuk Islam, udah bagus lah, bagus. Abu Jahal, kau tahu usah masuk Islam, senanglah semua orang itu. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran liberal. Tak perlu katanya masuk Islam. Kalau mau menyelamatkan orang, mesti masuk Islam. Fattabi'uni, ikuti aku. Kalau ikut cinta kepada Nabi, balasannya dua. Satu, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Dua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ternyata cara mengampunkan dosa adalah dengan cinta. Tabi'uni, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang keempat, wa qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah model, tipe, contoh, teladan hasanah yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhirat. Ayat yang ke-5. Fala wa rabbika, demi Allah, la yu'minuna, mereka tidak dianggap beriman, mereka tidak beriman, berarti kafir. Sampai kapan?
hatta yuhaqqimuka, sampai mereka meminta keputusan hukum dari engkau, fima syajara bainahum, kalau terjadi konflik di antara mereka, berkelahi antara kita di Pekanbaru, yang memutuskan hukumnya mestilah hukum Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, la yu'minuna, tak beriman. Hatta yuhaqqimuka, sampai mereka memutuskan perkaranya dengan hukum engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima syajara bainahum, dalam semua perkara. Saya sholat ikut Nabi Pak Ustadz, saya nikah ikut Nabi Pak Ustadz, saya minum ikut Nabi Pak Ustadz, tapi dalam masalah warisan ini nampaknya tidak relevan lagi Pak Ustadz. La yu'minuna, tak beriman. Bukan ecek-ecek. Banyak orang sekarang dalam masalah sholat, dalam masalah puasa sunat, dalam masalah zikir ikut Nabi. Pas masalah warisan nampaknya tak cocok lagi, karena tak sama zaman dulu sama zaman sekarang. La yu'minun, tak beriman. Summa, kemudian, la yajidu fi anfusihim harajan, tidak ada merasa berat dalam hatinya dalam menerapkan hukum Rasulullah itu. Nah, yang pertama, ikut. Yang kedua, jangan ada merasa berat, sulit, terbebani. Ribet kali lah ajaran Islam. Mesti mandi pula. Aku tengok kawanku itu, dia mesti mandi lagi, mesti wudhu lagi, sembahyang subuh lagi, sembahyang zuhur lagi, sembahyang asar lagi, sembahyang maghrib lagi, sembahyang isya lagi, sembahyang tahajud lagi, sembahyang duha lagi, sembahyang witir lagi. Udahlah begitu banyak sembahyang, tak dijamin pula masuk surga. Aduh, ada rasa berat dalam hati. La yu'minu, belum. Mimma qadaita, atas apa yang sudah engkau putuskan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, mereka mesti berserah diri kepada Allah seberserah-berserahnya. All out, total. Pertama, ikut hukum Rasulullah. Yang kedua, jangan ada rasa berat. Yang ketiga, serahkan semuanya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah diakui iman kita. Kalau masih ada lagi begono begini, ini itu, ini itu, ini. 1000 dalil bagi orang yang cinta, 1001 dalih bagi orang yang tak suka. Antum kalau mau ngajak ikut pengajian Riyadhus Shalihin ini, 1000 dalil antum kasih. Tapi bagi orang yang tak suka, dapatnya 1000 dalil untuk tak mau ngaji. Tapi bagi orang yang cinta, tak perlu dalil. Aku suka ngaji. Apa alasannya? Tak ada, senang aja. Seribu rintangan, hujan, dingin, begal, tetap suka ngaji. Ayat yang ke-6. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian bersilang pendapat dalam satu masalah, berkonflik, berkelahi, clash, farudduhu ilallah, balikkan ke Allah. Balikkan ke Allah, lihat Al-Qur'an. War Rasul, balikkan ke Rasulullah, lihat sunnah. Kalau kamu bingung tentang satu masalah, pejamkanlah mata, rasakan apa yang kau rasa.
Agama apa ini? Agama roso-roso. Agama Islam ini standarnya jelas. Kalau jauh itu apa standarnya? Kilometer. Jauh rumah kau dari UIN, sebatang rokok lah. Rokok apa? Nah, rokok daun, filter, kretek, cerutu. Tak jelas standarnya. Tunggu aku sebentar ya. Kau mau kemana? Aku mau, ada yang mau aku beli sebentar situ. Lama enggak? Ya kira-kira kering jemuran lah. Jemuran apa? Jam berapa? Tak jelas standarnya. Dua yang tak jelas. Yang pertama pikiran, yang kedua perasaan. Yang konsen ke pikiran filosof, yang konsen ke perasaan sufi. Kalau diturunkan perasaan, pantai tak bertepi. Kalau diturunkan pikiran, langit yang tak berujung. Jadi kemana ditarik para sufi dan filosof? Ditarik ke Quran dan Sunnah. Makanya kata Imam Junaid al-Baghdadi, tariquna, jalan kami dalam tasawuf ini adalah ittiba'ul Quran was sunnah. Ikut Quran dan standarnya Quran sunnah. Bukan ikut perasaan. Kok ku rasa-rasa lah ya, kok ku tengok-tengok guruku ni wali. Apa standarnya? Tak ada, perasaanku aja. Mana bisa? Ali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada takut, tak ada sedih. Dosen saya di UIN, almarhum Ustadz Khaidir Wafa LCMA, orang Kubu, S1 Al-Azhar Mesir, S2 Lucknow India. Saya termasuk tertarik ke Mesir tuh nengok gaya dia dulu waktu ngajar di UIN. Ganteng, putih, bersih. Kalau ngajar tuh rambut tuh basah, macam putih banget. LCMA, bahasa Arab lancar. Setelah saya pulang, jumpa dia datang dari Jakarta. Saya tanya, Ustadz, ya, apa betul si Fulan itu wali? Syarat wali la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus dia sama bininya aja takut. Macam mana wali? Macam mana wali takut sama bini gitu? Ini rasional. Guru-guru saya itu rasional. Antum kalau berguru sama orang yang rasional, antum jadi rasional. Tapi kalau berguru sama orang halu, antum jadi orang halu. Saya guru-guru saya rasional. Al-Azhar itu rasional. Manhajuna manhajul bayan. Masyayikh Naqsabandiyah, masyayikh di Al-Azhar rasional. Tak hanyut dalam zauk yang tak bertepi, tak pula tenggelam dalam filsafat yang tak berujung. Tahu dia kemana tempat kembalinya, ke Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh, ini ada wali nih, ada wali nih di sana. Ayo kita tengok. Pergilah mereka mau nengok wali tadi. Wali itu sedang duduk di dalam masjid. Tak keluar. Tiba-tiba berdahak nih. Bukan wali. Ayo cabut kita. Semua orang bilang dia wali. Enggak, dia tak. Dari mana saya tahu dia tak wali? Dia meludah dalam masjid. Meludah dalam masjid bertentangan dengan sunnah. Tengok dalam kitab Al-Lumah, Imam Saraj At-Tusi. Asal bertentangan dengan syariat. Wali setan. Akan tuh kalau berpegang kepada syariat. Dari dulu kita mengajarkan, dari sejak pulang 2008, lihatlah berpegang dengan syariat. Rupanya anak ini tak puas belajar di Pekanbaru.
Akhirnya ngaji sama Ustaz Somad tuh kulit-kulit aja tuh. Aku ngaji sama wali. Pergi dia ke Jawa. Sampai dia ke sana, jumpanya lah wali. Dari mulai zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Tuan Syekh itu tak ada sembahyang. Ingat dia, standarnya kan sholat. Murid-murid yang lain tuh mengatakan dia ini sholatnya sholat batin. Yang satu lagi mengatakan jasadnya yang di sini, tapi dia sebetulnya di Masjidil Haram. Anak Pekanbaru ini rasional. Sedang Nabi aja sholat, cabut dia dari situ. Kontaknya saya balik. Ternyata wali setan tuh Ustaz. Berhasil kok, hebat. Masuk kaji. Jadi baliknya kepada fardu ilallah, balikkan kepada Allah wa Rasul dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ulama berkata, maknanya ilal kitab, balik ke Allah maksudnya balik ke kitab. Was sunnah, balik ke Rasul maksudnya balik ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang ayatnya betul, orang menyimpangkan yang membelokkan. Kita mesti balik kepada kitab. Jumpa saya sama orang, kita balik ke kitab. Bukan ke kitab itu, kata dia. Kalau kitab yang itu tinta jatuh ke kertas. Kitab yang asli itu disiko, ha? Kok yang kitab asli itu? Baru saya paham, begitu cara menyesatkan orang. Sedangkan kita balik ke Al-Quran, balik ke sunnah Rasulullah. Ini sekarang makin berkembang YouTube, aliran-aliran batin-batin ini makin berserak. Saya tengok. Batin, kaji batin, kaji batin, kaji batin. Wuduk batin, sholat batin, nikah batin. Tapi makan tetap nasi. Batin juga lah. Batiniyah ini nama kelompoknya. Bukan tasawuf, bukan ma'rifat, bukan hakikat. Batiniyah yang dibantah oleh Imam Al-Ghazali. Fadaih al-batiniyah. Jangan sebut ma'rifat. Ma'rifat suci dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasulullah SAW, maka sesungguhnya dia sudah taat kepada Allah. Dia sudah taat kepada Allah. Man yuti'ir rasul, siapa yang ikut Rasulullah SAW, maka sesungguhnya dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, wa innaka sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahdi, lamnya itu taukid, penekanan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau dibaca panjang berubah jadi tidak jadinya. Yasin innaka laminal mursalin. Sungguh engkau salah seorang rasul. Innaka laminal mursalin. Engkau bukan rasul. Ini tak ada dalam bahasa Inggris, tak ada dalam bahasa Indonesia, tak ada dalam bahasa Jawa, tak ada dalam bahasa Minang, tak ada dalam bahasa Batak. Tentang intonasi panjang pendek berubah makna tadi. Iya jadi tidak gara-gara panjang tadi. Tak ada. Carilah dalam bahasa Inggris, carilah pakar-pakar grammar tadi. Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Wa innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad la tahdi, pasti sungguh menunjukkan hidayah ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratillah, jalan Allah, bukan jalan setan, bukan jalan hawa nafsu, tapi jalan. Wa qala ta'ala, falyahdharil ladzina, ingat, hati-hati, waspada, takutlah kalian. Siapa itu?
alladzina yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang melawan perintah Allah. Hati-hati kalian. Takut apa? An tusibahum fitnatun, nanti kamu kena azab. Fitnah itu azab. Fitnah itu azab. Makanya ada kalimat al-fitnatu asyaddu minal qatl. Azab itu lebih menyakitkan daripada mati. Antum ambil pedang, antum pancung kepalanya, tup, mati, selesai. Tapi kalau azab, iris sedikit, kasih bawang, kasih garam, percikkan asam. Jadi ungkapan fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu maksudnya azab lebih menyakitkan daripada bunuh. Sampai kita fitnah jadi tuduhan tanpa bukti. Itu bahasa Melayu. Banyak kosakata Arab ketika masuk ke Melayu berubah maknanya. Di antaranya fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab itu azab. Fitnah dalam bahasa Melayu tuhmah, tuduhan tanpa. Kau jangan fitnah aku. Fitnah Arab atau fitnah Melayu? Di kampung mak saya itu ada orang Melayu, ada orang Jawa. Sepupu saya bertetangga sama orang Jawa, berkawan juga sama orang Melayu. Jadi kalau kawannya ngajak, mau Jawa apa mau kampung? Karena kalau mau Jawa, mau tak mau. Kalau mau kampung, mau kita mau apa itu? Ya, asal dia panggil sama kawan, mau Jawa apa mau kampung? Kau jangan fitnah aku. Fitnah Melayu apa fitnah Arab? Kalau fitnah Arab menyiksa, aku tak ada menyiksa kau. Fitnah Melayu aku tak ada menuduh kau macam-macam. Aw yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa azab yang sangat menyakitkan. Ayat terakhir. Wa qala ta'ala walkurna. Kalau satu orang laki-laki wadhkur, dua orang laki-laki wadhkura, tiga orang laki-laki wadhkuru, satu orang perempuan wadhkuri, dua orang perempuan wadhkura, tiga orang perempuan wadhkurna. Nah, bahasa Indonesia, ingatlah, 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 ingatlah. Bahasa Inggris, remember, 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 remember. Tak ada. Rememberi, remembara, rememberu. Rememberi, remembara, rememberna. Makanya kalau ada anak yang agak kurang-kurang akal, tak diterima di SMP, kau tak payah masuk SMP, masuk pesantren aja ya, gilo budak tu. Yang di SMP jadi tak lulus, apa lagi masuk pesantren? Tapi orang udah kadung menyepelekan pesantren, disangkanya mudah belajar di pesantren. Untuk fi'il amarnya aja 6. Udkhul, masuk. Udkhula, udkhulu, udkhuli, udkhula, udkhulna. Bahasa Inggris, enter please, enter please, enter please. Bahasa Jawa, melebu, melebu, melebu. Bahasa Minang, masuk, masuk, masuk. Tidak ada. Masuk A, masuk I, masuk U, tidak ada. Walkurna, ingatlah wahai perempuan-perempuan. Apa yang mesti diingat nih? Mayutsla, apa yang dibacakan, fi buyutikunna, yang dibacakan di rumah kamu. Ingatlah apa yang dibacakan di rumah kamu, wahai perempuan. Apa yang dibacakan di rumahnya itu? Min ayatillah, ayat-ayat Allah, Al-Quran, wal hikmah, ayat-ayat Allah, wal hikmah, penjelasannya. Penjelasannya itulah sunnah. Yu'allikumul kitab wal hikmah. Allah mengajarkan kamu Alkitab dan hikmah. Alkitab maksudnya Quran, Al-hikmah maksudnya penjelasan dari Quran. Sunnah. Kita
belajar ilmu hikmah ini. Hikmah itu apa, Mbah? Kalau Quran itu yang terlihat, ini yang hikmah-hikmah. Jadi dukun pula hikmah. Yang ngaji, hikmah itu artinya penjelasan dari Al-Quran, Sunnah. Wal ayatu fil babi katsiratun. Ayat-ayat tentang bab ini banyak, very much, wakeh tenan. Ini yang kusebutkan ini hanya contohnya saja kita Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi menulis kitab ini apa yang ada di kepala yang tulisnya. Banyak lagi katanya, langsung tulisnya. Jangan antum bayangkan Imam Nawawi nulis kitab ini, buku ini, lu tengoknya. Atau di copy paste tak gitu ya. Imam Nawawi itu mensyarah Sahih Muslim, dia tak punya Sahih Muslim. Imam Nawawi tidak punya Sahih Muslim, tapi dia mensyarah Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Berarti Sahih Muslim itu di sini ya semua. Wa ammal ahadis, adapun hadis-hadis. Hadis sama hadis apa bedanya Pak Ustadz? Kalau satu hadis, kalau dua hadisan, kalau tiga ahadis. Kalau satu babun, kalau dua baban, kalau tiga abwab. Kalau bahasa Indonesia tak gitu, satu pintu, kalau banyak pintu-pintu. Satu hadis, kalau banyak hadis-hadis. Satu masjid, kalau banyak masjid-masjid. Kalau bahasa Arab satu masjid, kalau banyak masajid. Wa antum akifuna fil masajid. Masajid. Fal awal, hadis yang pertama. Dah jam 6:05. Waktu kita semuanya jam 6. Kita cukupkan sampai ayat-ayat dulu. Hadis Rabu depan di Masjid Muwahhidul Ummah. Insyaallah. Kita jawab pertanyaan, habis itu surat Isra.